silakan dulu. Kasih Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Semuanya sudah sarapan? Sudah sarapan. Oke, baik. Kalau gitu Pak presensi dulu ya. Ya Pak. Ilan. Hadir Pak. Osin. Ada Pak. Apik. Hadir Pak. Risto. Hadir Pak. Aris. Hadir Pak. Berarti kamu hari ini hadir semua ya? Iya, Pak. Kita berdiri dulu, kita berdoa sebelum mulai kegiatan belajar kita hari ini. Ya, Pak. Kalau bisa minta satu orang kita dalam doa. Teman-teman dan kaum di berdoa dan membapa terhadap Yesusnya. Sama-sama salam Maria. Salam Maria serta tercurah agama dari kita dan tercurah Tuhan Yesus. Sama Maria berdoa kami dosa-dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kita langsung lihat. Di sini Pak minta kamu untuk nyanyi dari lagu dari Sabang sampai Merauke. Kamu masih tahu toh? Ya Pak. Baik, kita ambil posisi siap. Kita pakai tepuk tangan sekali teman-teman ya. 1, 2, 3. Sama sampai terus. Tuhan Tuhan sambil menyatu kita bisa kasih Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu kehidupan hari Indonesia. Oke, baik. Saya minta satu orang untuk cuma bakar. Siapa yang kita tadi masih itu? Tidak, dia mau bergosip di orang khusus. Baik adik-adik, materi kita pada hari ini ya tentang sejarah ASEAN. Di mana materi minggu lalu kita, mungkin ada yang tahu materi minggu lalu kita sampai mana? Kita belajar tentang apa minggu lalu? Iya Bapak, sejarah kedatangan bangsa Asia di Indonesia. Oke. Baik, sekarang pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah ASEAN. Baik itu bagaimana terbentuknya sejarah ASEAN, kerjasama dan juga penampakan alam. Baik. Mungkin kamu pernah dengar atau pernah dengar sekilas tentang ASEAN, baik itu di televisi mungkin atau kamu pernah dengar lewat sekilas di HP. Kamu pernah dengar mungkin ASEAN atau? Kenapa? Baik. Materi kita pada hari ini tentang ASEAN, sejarah ASEAN. ASEAN adalah atau yang biasa disebut dari singkatannya Association of Southeast Asian Nation atau dalam bahasa Indonesianya disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Di mana ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand, tepatnya ibu kota di Bangkok, tepatnya ibu kota Thailand. Di mana melalui penandatanganan deklarasi lima negara pendiri, yakni ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan terakhir Thailand. Di mana deklarasi ini menjadi titik awal pembentukan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama regional di berbagai bidang. Adapun juga bahkan pembentukan ASEAN. Baik adik-adik, ASEAN ini atau yang biasa disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara didirikan pada tanggal 8 Agustus ya di Bangkok, 8 Agustus 1967. Ya Pak. Di mana pendirinya itu terdiri dari 5 negara yang berada di Asia Tenggara ya. Salah satunya Indonesia itu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan juga Filipina. Baik, pastikan pembentukan dari ASEAN ini memiliki latar belakang dan juga tujuannya tersendiri. Kita akan bahas latar belakang terbentuknya negara ASEAN, organisasi ASEAN. Yang pertama, saya bisa kita adik baca yang pertama. Yang pertama, persamaan geografis dan budaya. Negara di Asia Tenggara memiliki kesamaan geografis, budaya, dan sejarah yang membuat mereka merasa memiliki rasa senasib dan saling membutuhkan. Baik ya. Yang pertama, persamaan geografis dan budaya, di mana
khususnya di benua kita Asia yang di Asia Tenggara, kita itu memiliki keadaan geografis yang sama ya, di mana hal itu juga yang membuat negara-negara di Asia Tenggara itu membentuk suatu perkumpulan, dan juga mereka juga memiliki rasa nasib dan juga sejarah kelam ya. Sejarah kelam ini maksudnya kita dulu pernah dijajah. Kebanyakan dari 10 negara di Asia Tenggara itu sudah pernah dijajah ya, kecuali Thailand, di mana hal tersebut yang membuat memiliki rasa nasib dan juga memiliki rasa yang sama ya. Dan yang kedua, saya bisa minta teman adik bangsa. Yang kedua, situasi politik global. Pada tahun 1992, situasi politik global yang tidak stabil dan potensi konflik di Asia Tenggara mendorong para pemimpin negara-negara tersebut untuk mencari solusi bersama. Oke, baik. Pada tahun 1960, situasi politik global yang tidak stabil. Di mana dulu adik-adik? Kalau kamu belajar sejarah, pada tahun 1960-an ini, khususnya bukan hanya di daerah Asia Tenggara di Asia, tapi khususnya pada politik global secara internasional. Karena setelah kekalahan itu, setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, ada disebut yang namanya Perang Dingin. Yang di mana Perang Dingin ini terjadi dua kubu besar, yakni kubu dari Uni Soviet yang memiliki ideologi komunisme dan juga dari kubu Amerika Serikat. Nah, hal tersebut yang memicu terjadinya situasi politik global yang tidak stabil, di mana dua negara raksasa tersebut mereka melakukan sekali lagi istilahnya itu menggandeng atau merangkul negara-negara yang ada di Asia untuk mengikuti ideologi dari mereka, yang membuat situasi pada saat itu, khususnya pada saat itu menjadi tidak stabil ya. Sehingga itu merupakan sesuatu latar belakang yang membuat negara-negara Asia yang memiliki nasib yang sama untuk membentuk suatu perhimpunan atau suatu organisasi. Dan yang ketiga, saya bisa minta teman Adi Kristo untuk baca. Yang ketiga. Perjuangan untuk perdamaian dan stabilitas. Para pendiri ASEAN ingin menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, dan stabil, serta mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan tersebut. Oke. Baik, yang ketiga, perjuangan untuk perdamaian dan stabilitas. Pasti sekali semua negara, bukan hanya di Asia Tenggara saja, pasti menginginkan yang namanya perdamaian dan juga menginginkan yang namanya stabilitas. Nah, itu merupakan salah satu latar belakang dari pendiri Asia sebelumnya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang baik dan juga secara damai dan memiliki stabilitas yang baik, serta mendorong kemajuan baik di bidang ekonomi. Kalau di bidang ekonomi ini lebih kepada yang dinamakan ekspor dan juga impor, dan juga di bagian sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Baik. Adapun setelah kita mengetahui latar belakang, pastikan mereka memiliki tujuan pembentukan. Jadi mana tujuan pembentukan ini pasti memiliki tujuannya sama antara negara. Yang pertama, meningkatkan kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan dan lain-lain. Seperti yang Pak di awal tadi yang mengatakan mereka untuk membentuk organisasi ASEAN itu, salah satunya itu meningkatkan kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi yang macam tadi ekspor dan juga impor. Dan di sosial budaya itu seperti mempertunjukkan budaya-budaya dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Terus pada di bagian pendidikan itu biasanya ada pertukaran pelajar ya. Kalau kamu pernah dengar ada pertukaran pelajar dari contohnya dari Singapura ke Indonesia, itu pun sebaliknya dari Indonesia ke Singapura. Di mana tujuan pertukaran pelajar tersebut selain untuk menunjukkan bagaimana potensi dari negara kita dan juga istilah mempromosikan sekolah kita khususnya yang berada di Indonesia untuk dipromosikan di kancah luar negeri. Dan yang kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan juga perkembangan budaya di kawasan khususnya di Asia Tenggara. Yang ketiga, memelihara perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum serta kepatuhan pada prinsip-prinsip keserikatan bangsa-bangsa. Baik, pada tujuan yang keempat, tetap tujuan keempat pada pembentukan ASEAN ini, mereka juga sangat mendukung atau mengedepankan yang namanya perdamaian dan stabilitas regional. Jadi, pada pembentukan negara ASEAN ini sangat tidak mendukung yang namanya peperangan. Mereka sangat mengedepankan dan memusatkan yang namanya perdamaian
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut PBB. Di mana PBB ini merupakan persatuan dari berbagai negara yang ada di dunia. Dan yang terakhir merupakan rasa solidaritas dan juga persatuan di antara negara-negara anggota, khususnya negara-negara di Asia Tenggara. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak dapat. Oke, baik adik-adik. Kan di awal tadi di bagian sejarah ini, ada 5 dari negara yang menjadi pendiri dari ASEAN tersebut, yakni ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Nah, masing-masing dari negara tersebut mereka itu memiliki putusannya masing-masing, khususnya putusan di bagian menteri luar negeri. Di mana Indonesia pada saat itu mereka memiliki menteri yang bernama Adam Malik, dan juga Narciso Ramos yang berasal dari Filipina sebagai menteri luar negeri pada saat itu. Narciso Ramos. Dan yang ketiga ada Tun Abdul Razak yang berasal dari Malaysia. Yang keempat Sri Raja Ratnam. Ya, Sri Raja Ratnam dari Singapura. Dan yang terakhir yang berasal dari Thailand. Nah, ini 5 nama ini merupakan salah satu merupakan pendiri dari ASEAN pada waktu itu. Pada waktu itu ditutup pada tanggal berapa ingat? 8 Agustus tahun 1997. Tentang kalian. Perlu diingat dari nama-nama ini yang merupakan salah satu dari merupakan pendiri tadi dari negara ASEAN. Dengan masing-masing itu mereka mewakili dari negara. Maksud contoh tadi ada Malik mewakili Indonesia. Kamu perlu pelajari ya, dimana nanti ini pasti akan keluar di UAS nanti di ujian. Yang berikut, setelah kita tahu sejarah, adapun tujuan dan juga latar belakang, negara ASEAN ini memiliki logo atau lambang yang lambang khusus. Jadi mana lambang itu bukan hanya semata-mata hanya ditujukan bahwa kalau lambang ASEAN itu sejarah, tetapi memiliki makna dan juga arti. Cara mana sebenarnya Pak Lambang memasukkan foto dari lambang negara, lambang organisasi ASEAN ya. Tapi kita bisa melihat apa arti dari warna-warna tersebut. Yang pertama, pada warna biru itu melambangkan perdamaian dan juga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Dan yang kedua, warna merah melambangkan semangat keberanian dan juga dinamisme, semangat persatuan dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, warna apa? Warna putih melambangkan apa? Kesucian, keberanian dalam mencapai dan kerjasama negara anggota. Yang kuning dan juga melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang diharapkan bagi seluruh rakyat Asia Tenggara. Baik. Pada arti warna ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 warna. Yang pertama biru tadi melambangkan stabilitas dan juga perdamaian. Di mana seperti yang ngomong di awal tadi, pada negara Asia itu sangat mengedepankan dan menunggu satu namanya perdamaian. Dan yang kedua merah. Warna merah itu biasa dikaitkan dengan simbol semangat, semangat adalah seperti lambang bendera kita Indonesia yang ada warna merah, melambangkan semangat perjuangan dan juga keberanian. Dan yang ketiga putih itu biasanya melambangkan kesucian dan kemuliaan. Yang dimaksudkan di sini bahwa kita sebagai negara, maksudnya kita sebagai anggota dari negara-negara ASEAN ini harus memiliki sifat yang suci dan juga murni. Maksudnya dalam hal ini aku dan juga tanggung jawab. Oke, baik. Sekarang kita tahu dari arti warna dari lambang negara ASEAN. Pada logo atau model lambang negara ASEAN itu memiliki 2 model. Yang pertama itu seperti lingkaran, dan yang kedua itu seperti yang kamu perlu lihat ada warna-warna kuning deh. Di sini itu melambangkan 10 dari pendiri negara ASEAN, yakni ada maksudnya jumlah dari 10 garis itu melambangkan representasi dari 10 negara ASEAN ya, pada ASEAN. Terus rukun yang mereka mewakili harapan dan para pendiri ASEAN untuk mewujudkan persatuan, persahabatan dan juga solidaritas antar negara anggota, di mana jumlah 10 batang padi itu merepresentasikan atau melambangkan persatuan dan persatuan dari 10 negara anggota ASEAN. Baik, dan yang berikutnya lingkaran itu melambangkan persatuan dan juga kesatuan ASEAN sebagai satu entitas atau satu identitas yang bersatu.
Sampai sini ada yang mau bertanya berkaitan dengan makna lambang negara ASEAN ini? Seperti di logo negara ASEAN, menutamakan apa baik cabang negara ASEAN. Iya. Timor Leste itu baru masuk ya 3 tahun lalu mereka masuk, tepatnya pada tahun 2022. Jadi belum dimasukkan ke dalam logo tersebut. Jadi masih kita bisa lihat logo tersebut masih 10, maksudnya pada di bagian depan itu masih ada 10 ya. Tapi negara anggota ASEAN sekarang ini berjumlah 11. Oke, baik. Yang pertama, yang berikutnya setelah kita mengetahui tadi makna dan juga lambang dari dari organisasi ASEAN, di situ juga pasti juga memiliki kerjasama baik itu secara di bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, baik itu juga dari sistem politik, keamanan dan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan komunikasi. Ya, baik yang pertama kerjasama secara ekonomi, Pak bisa kita terus satu baca yang bagian atas apa itu? Yang pertama AFTA, ASEAN Free Trade Area, memfasilitasi perdagangan bebas antara negara anggota untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi. Oke, baik. Yang pertama AFTA atau disebut ASEAN Free Trade Area, di mana pada organisasi ASEAN ini mereka memfasilitasi perdagangan bebas antar negara anggota untuk meningkatkan volume perdagangan dan juga investasi. Di mana pada organisasi ASEAN ini mereka memfasilitasi secara penuh baik itu kita ingin mengimpor atau mengekspor hasil dari bumi kita ke negara-negara lain khususnya di Asia Tenggara. Jadi pada model kerjasama secara ekonomi khususnya di bagian AFTA ini, organisasi ASEAN itu sangat mendukung ya supaya negara-negara khususnya di bagian negara Asia Tenggara ini merupakan negara-negara yang masih berkembang ya, kecuali Singapura di negara di khususnya Asia Tenggara cuma Singapura saja yang disebut negara maju ya, sisanya itu merupakan negara berkembang ya, masih berkembang. Dengan memfasilitasi segala perdagangan bebas itu bisa menumbuhkan nilai volume perdagangan dan juga investasi. Yang kedua AICO atau ASEAN Industrial Corporation, di mana mendorong kerjasama di sektor industri seperti industri otomotif dan juga tekstil. Di mana pada mendorong kerjasama di sektor industri baik secara otomotif dan juga tekstil. Kalau secara otomotif biasanya mereka itu mengimpor suku cadang istilahnya atau spare part dari luar negeri ke, misalnya contoh kita mengimpor dari Thailand ke Indonesia, mengimpor suku cadang atau spare part khususnya di bagian otomotif. Dan juga di bagian di Indonesia ini mengekspor hasil tekstil khususnya. Kalau kamu mau tahu hasil tekstil di Indonesia ini apa sih? Dengan yang tahu. Di bagian tekstil itu contohnya apa? Di baju itu yang berasal dari Jawa. Terus ada pun baju-baju yang melambangkannya identik dengan Indonesia. Dan yang ketiga, cadangan pangan, kerjasama untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan di wilayah ASEAN. Jadi cadangan pangan ini yang dimaksud tadi sebagai makanan ya. Pangan itu berkaitan dengan makanan, di mana kerjasama untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas pasokan. Kita Indonesia juga mengimpor barang-barang pangan dari luar negeri, di mana ada beberapa contohnya itu seperti kalau kita ambil contoh kita impor beras itu dari Thailand. Nah, dengan adanya kerjasama untuk ketersediaan pangan tersebut, jadinya kita tidak kekurangannya. Misalnya contoh kita Indonesia dikurang, kita tinggal minta ekspor dari Thailand. Nah, dengan adanya kerjasama tersebut membuat negara Indonesia atau negara-negara yang biasa Tenggara itu tidak kekurangan secara pangan. Dan yang terakhir adalah pariwisata. Dengan pariwisata, meningkatkan kerjasama di sektor pariwisata untuk menarik wisatawan dan juga meningkatkan pendapatan negara anggota. Nah, pariwisata khususnya di Indonesia ini banyak sekali ya, dari Sabang sampai Merauke pasti memiliki pariwisatanya masing-masing.
Khususnya kita di Pulau Flores ini saja begitu banyak ya, tidak bisa kita hitung. Nah, dengan adanya pariwisata ini dapat meningkatkan kerjasama di bagian sektor pariwisata untuk menarik wisatawan asing. Contohnya, kita juga selain menarik wisatawan lokal, kita juga bisa menarik wisatawan asing. Biar kita tuh soal jauh-jauh wisatawan Eropa, tapi wisatawan yang ada di seluruh Asia Tenggara. Nah, dengan begitu kita juga bisa mempromosikan pariwisata kita ke kancah luar. Dan juga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan negara anggota. Hal tersebut dapat bisa meningkatkan pendapatan dan juga khususnya pendapatan kita di pendapatan negara. Baik, kerjasama yang berikut adalah di bagian kerjasama politik dan keamanan. Yang pertama, ZOPAN atau Declaration of Peace, Freedom and Democracy, di mana menjaga kekuasaan Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara besar. Nah, seperti yang penghuni awal tadi, itu Declaration of Peace, Freedom, dan Neutrality berarti negara-negara di bagian ASEAN, negara-negara khususnya di Asia Tenggara itu sangat mendukung yang namanya kenetralan, ya, jadi tidak mendukung namanya peperangan. Seperti yang kita lihat sekarang di negara Israel dan Palestina, itu merupakan salah satu contoh bukti nyata bahwa mereka itu boleh menamakan peperangan. Nah, yang kedua, TAS atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, yang dimana menjamin stabilitas dan keamanan di kawasan melalui kerjasama dan juga penyelesaian sengketa secara damai. Nah, sekali lagi bahwa organisasi ASEAN ini sangat mendukung yang namanya penyelesaian secara damai atau secara baik-baik. Kamu juga pastikan kalau menyelesaikan masalah kan harus secara baik-baik, supaya tidak terjadi perselisihan. Kamu kan tidak bisa contoh kalau adik gila dengan adik kosin. Kalau memiliki masalah kamu juga harus diselesaikan secara baik-baik. Harus saling berdamai, ya, supaya kamu nanti ke depannya itu tidak saling berselisih dan tidak saling bermusuhan. Oke. Dan yang tadi, mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari senjata nuklir. Baik, senjata nuklir ini kamu kan pasti sudah pernah bahas tentang sejarah di minggu lalu, ya. Di mana penggunaan bom nuklir pada negara Asia, Jepang yang tinggi, Hiroshima dan Nagasaki, itu memberikan luka atau pukulan yang dalam terhadap Asia, terhadap negara khususnya bukan Asia, terhadap negara-negara, melihat bagaimana kengerian dari bom nuklir tersebut. Ya. Jadi, salah satu kerjasama dari politik dan keamanan khususnya di organisasi ASEAN ini, mereka mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari senjata nuklir. Jadi dari 11 negara Asia itu, mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir. Baik, kerjasama yang berikut adik-adik yakni pada kerjasama sosial budaya. Di mana yang pertama pertukaran budaya, program-program pertukaran budaya untuk mempererat hubungan antara negara anggota, dan yang kedua festival seni dan budaya ASEAN, acara yang mempertemukan seniman dan budaya dari berbagai negara ASEAN. Nah, contohnya macam kalau kita punya di pentas seni. Kalau kamu pernah ikut pentas seni kan, adik-adik? Nah, itu kan pentas seni itu kan mempertunjukkan atau mempertontonkan kearifan lokal kita. Misal contoh di situ ada menari, di situ ada kalung, ya, ada tarian-tarian. Kalau di kancah internasional, khususnya di ASEAN itu, kita membawa kearifan lokal kita itu ke kancah luar. Di mana? Selain untuk mempererat hubungan, di situ kita juga istilahnya bersaing antara negara-negara Asia khususnya di Asia Tenggara. Festival seni ini merupakan salah satu acara yang yang sangat disegani, yang sangat besar, khususnya untuk di bagian negara ASEAN. Yang berikutnya program pendidikan program pendidikan bersama, kerjasama dalam bidang pendidikan seperti pertukaran pelajar dan dosen. Yang terakhir kesehatan masyarakat, kerjasama adalah upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit menular. Jadi adik-adik bisa contoh seperti kita lihat tahun 2020 kemarin yang terkena wabah COVID, ya. Nah, di situ bukan hanya Indonesia saja yang terkena, tapi hampir seluruh negara di dunia ini terkena dampaknya. Nah, dari situ negara-negara khususnya di Asia ini mereka itu membentuk mereka itu bekerjasama untuk
mencari vaksin ya. Yang seperti kan kamu sudah pernah kena vaksin tuh? Iya, Pak. Kan juga sudah. Berapa kali? 2 kali tuh? 2 kali. 2 kali. Itu merupakan salah satu kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara luar. Di mana mereka itu meriset bagaimana vaksin-vaksin ini harus dibuat untuk supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Nah, dan yang terakhir ini yang tadi kerjasama di bidang bukan di bagian pendidikan ya. So itu kita masukkan. Baik, yang pertama itu pastinya pertukaran pelajar ya. Pertukaran pelajar ini sudah di bagian kancah internasional ya. Contoh yang macam Pak Iwan jawab tadi dari pelajar dari Indonesia tukar ke Singapura. Begitu pun sebaliknya. Tapi pertukaran di sini ada kan bukan satu atau dua ya. Mereka biasanya itu bergelombang atau banyak orang sekaligus. Misalnya dari 20 dari Indonesia tukar ke Singapura. Begitu pun sebaliknya dari Singapura tukar ke Indonesia. Dan juga ada namanya beasiswa untuk luar negeri. Mungkin kamu pernah dengar ada dari mungkin kamu pernah tahu kalau dari Korea sini ada dari Europe ada beasiswa untuk luar negeri ada ya pasti. Ya, kurang akses ya. Baik. Itu merupakan berbagai kerjasama mulai dari kerjasama secara ekonomi, sosial budaya, keamanan politik dan juga pendidikan. Baik. Sampai sini ada yang ingin bertanya terkait kerjasama tadi? Tidak ada Pak. Kita lanjut, kita lanjut. Bisa Pak. Oke, baik. Tadi kan Pak umum ada yang pertama yang mendirikan di ASEAN itu ada 5 tuh. Terus datang lagi 5 negara setelah itu dan menjadi 10. Dan yang terakhir baru masuk 3 tahun lalu itu Timor Leste. Baik, ini kita akan bahas yang pertama. Kamu lihat di sini Pak cuma ada 5 ya. Nah 5 ini tadi sebagai pendiri negara pendiri dari ASEAN. Kalau misalnya tahunnya mereka bergabung itu sama ya, 8 Agustus tahun 1997. Di mana Indonesia sebagai ibu kota DKI Jakarta yang kita kenal sekarang ya. Malaysia ibu kotanya malah Kuala Lumpur. Ada Singapura sebagai ibu kotanya Singapura. Terus Thailand sebagai Krutepmahankon. Sekarang itu sudah diubah. Dulu kan Bangkok tuh kan deklarasi Bangkok namanya, ibu kotanya Bangkok. Tapi sekarang sudah diganti menjadi Krutepmahankon. Dia itu bergabung pada 8 Agustus 1997. Filipina dengan ibu kotanya Manila. Dan negara yang baru bergabung, nah, macam Pak Presiden Brunei Darussalam, dia baru bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Ada Vietnam 28 Juli 1995. Terus ada Laos 23 Juli 1997. Myanmar mereka juga bergabung pada tanggal dan tahun yang sama, yakni 23 Juli 1997. Ada Kamboja 30 April 1999. Dan yang terakhir Timor Leste bergabung pada tanggal 11 November 2020. Kebetulan itu dengan Pak Penyelantarnya. Baik, itu merupakan negara-negara Asia yang menjadi bagian dari ASEAN. Ada 11. Baik, ini kamu kalau mencatat ya khususnya di bagian negara yang bergabung setelah 5 negara tadi. Contohnya dari Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja dan juga Timor Leste. Kamu lihat tanggal dan juga tahun. Ini nanti juga salah satu sisi ujian di bangkunya. Oke, baik. Nah, setelah kita mengetahui negara-negara yang berada di organisasi ASEAN, pasti mereka juga memiliki ketampakan alam. Ketampakan atau dalam tanda kutip kenampakan maksudnya itu di bagian topografi ya atau kenampakan alam. Contohnya di bagian Indonesia. Di Indonesia itu memiliki begitu banyak gunung berapi. Salah satu contohnya itu Gunung Bromo, Gunung Merapi dan juga Gunung Rinjani. Gunung Bromo dan Rinjani ini juga adik menjadi spot untuk mendaki ya desa kalau di Jawa di sana. Terus Lautan Selat ada pun Selat Sunda, Laut Jawa dan juga Laut Manda. Dan juga kalau di kita di sini Laut Flores. Ada hutan tropis, yakni hutan Kalimantan, Papua. Ada Danau Toba, yang danau, khususnya di Danau Toba. Dan berikutnya ada Malaysia. Di Malaysia ini memiliki pegunungan yang dinamakan Pegunungan Titiwangsa. Yang kedua ada gunung yang bernama Gunung Kinabalu, yang merupakan yang tertinggi di Malaysia dan juga Gunung Borneo. Ada hutan tropis yang bernama Taman Negara.
pantai dan pulau yang bernama Langkawi dan Pulau Tioman. Negara yang berikutnya adalah Thailand. Thailand di sini memiliki pegunungan di Thailand Utara. Terus namanya salah satu pegunungan itu Doi Intanon. Saya tidak tahu penyebutan secara Thailand yang benar, tapi ya. Dan yang kedua ada di bagian sungai yang bernama Sungai Sawo Raya. Dan yang ketiga dataran rendah di Thailand Tengah. Dan yang terakhir pantai yang bernama Phuket dan Krabi. Oke, di bagian Filipina. Gunung-gunung di Filipina itu yang bernama Gunung Mayon dan juga Gunung Aku. Itu merupakan dua gunung yang tertinggi di Filipina. Dan yang kedua, kepulauan lebih dari 7.000 pulau. Nah, kepulauan ini yang sangat banyak, yang hampir persen dengan negara kita Indonesia. Dan yang ketiga, pantai dan terumbu karang yang bernama Palawan dan Visayas. Dan yang terakhir, danau yang bernama Danau Taran. Nah, DKI itu merupakan tadi penampakan alam dari negara yang berada di negara-negara yang berada di Asia Tenggara, khususnya di organisasi ASEAN. Baik, di sini ada yang ingin bertanya? Tidak apa? Oke, baik. Materi kita juga sudah selesai pada hari ini. Pada yang terakhir itu penampakan alam. Baik. Pak harap dengan materi pada hari ini kamu bisa belajar dan kamu bisa mengetahui ya bahwa negara ASEAN itu terdiri dari negara apa saja, terus bagaimana bentuk kerjasamanya. Untuk materi hari ini tutup sampai di sini. Kamu belajar apa yang pada hari ini telah dipelajari. Minggu depan nanti akan tes ya 10 atau 15 menit lagi. Baik. Untuk menutup kegiatan pelajaran kita pada hari ini, karena kita bukannya dengan doa, berarti kita tutup dengan doa. Baik, bisa kita tadi bilang untuk menutup kita dalam doa. Oh iya biasa, Saya oh iya, adik Kristo. Silakan. Mari kita berdiri ambil sikap doa yang atas. teman-teman, mari kita menjadikan tema tersebut berdoa dan memohon kepada Yesus. Allah dalam surga, terima kasih atas berkat dan kasih dan pembelajaran Yesus Kristus Sampai selama-lamanya, amin. dan Bapa dan Terus. Terima kasih Pak. Yo,